Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung, selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latomentan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kiranya hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Aman-aman semua? Aman Pak Kem? Iya, harus kasih tahu saya kalau gak aman. Tuh kita dukung dalam doa. Aman ya. Supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini baru join bersama kami di ibadah live streaming di channel YouTube GBI WC Latomentan. Kita masih memilih channel YouTube sebagai channel untuk ibadah karena saya masih memperhatikan mungkin ada beberapa ibu-ibu bapak yang lain kalau saya ngajak Zoom mungkin agak kagok. Jadi kita menggunakan channel YouTube karena hanya satu arah, kecuali dua arah. Ada tanya jawab, ada ngajar dan lain sebagainya, baru kita pakai Zoom. Nah, hari ini kita akan mulai dan kita sebelum mulai kita doakan agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Buat hamba Tuhan hari ini, Pendeta Yusak Sanugroho yang akan melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Mari kita satu hati dan kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, urapan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, menyertai kami Bapa. Kami sudah ada di minggu yang kedua bulan Agustus ini, suatu kemurahan Tuhan, Tuhan begitu baik kepada kami. Hari ini kami akan mulai ibadah live streaming. Tuhan urapi kami, urapi puji-pujian yang ada. Biarlah lewat pujian yang ada mengangkat hati kami, membuka hati kami. Sehingga kami ketika mendengar firman Tuhan, kami benar-benar dilawat dan dikuatkan di dalam ibadah kami hari ini. Urapi hambamu, Pendeta Yusak Sanugroho, yang akan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong Bapa agar setiap benih firman yang ditaburkan bukan sekedar sebuah firman yang biasa kami dengar, tapi ada urapan karena kami tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi. Oleh karena itu kami membuka hati kami yang terbaik, diurapi, dikuduskan seperti tanah yang siap ditabur dan diairi dengan sungai-Mu dan akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini baik dari awal sampai selesai. Semua kami yang menyaksikan, mata yang melihat hari ini, biar Tuhan jamah. Kalau Tuhan ada jumpai dalam kami, ada yang sakit lewat ibadah ini, Tuhan jamah disembuhkan. Bahkan kami berdoa biar Tuhan kuduskan HP, laptop maupun PC, apapun yang kami gunakan dalam ibadah hari ini. Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Koneksi internet yang ada Tuhan tolong, semua dapat berjalan baik, sarana prasarana, listrik dan hal yang lain. Kami percaya Tuhan akan sertai. Sekalipun kami di rumah, namun kami membuka hati kami, mengangkat mata kami, hati kami, perhatian kami kepadamu. Kami mengatakan bahwa Tuhan Engkau begitu baik kepada kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu boleh dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji dan mulai ibadah ini sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on!
Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mendengar pujian yang ada. Hari ini pujiannya agak sedikit press yang mungkin membuat kita ajaib Kau Tuhan. Supaya kita mungkin pakai minggu-minggu sebelumnya pakai lagunya sedayu-dayu melulu ini. Kata anak saya, lagu orang tua, kakek-kakek nenek. Bukan saudara, saya cari link YouTube yang benar-benar lagunya tidak menjadi dampak buat channel YouTube. Nah, saudara yang kita kasihi, seperti biasa sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan mendoakan anak-anak kita. Saya percaya bahwa anak-anak kita kumpul semua mereka. Adik-adik, di mana ini semua? Ada di mana ini? Di rumah kah? Di keranjang kah? Atau di sofa kah? Atau di kolong-kolong ini? Atau di mana ini? Boleh kumpul kepada Papa dan Mama. Saya menyapa dulu. Salam Edelin, Sandra, Ica, Alicia, Suho, Alicia Grislia. Ini anak yang kedua daripada Bu Vivi dan Pak Hengki. Kevin, nah anaknya Bu Vivi. Sena dan Sean, ini anaknya Agnes yang papanya udah dipanggil Tuhan. Dylan, ini anaknya Mega dan Jovanka. Bahkan adiknya Jovanka, Nathanael. Buat juga Carlos. Nih, Ayumi dan Angel juga mungkin lihat ini. Vincent, Jonathan. Ini anaknya Bu Suryati, Kesia Evelyn, anaknya Bu Suryati dan Beverly Aubrey, anaknya Pak Bambang. Dan juga kedua anak dari Bu Liana, Robert dan Albert yang ada di Pontianak. Kita tetap doakan anak-anak daripada jemaat kita supaya mereka juga dilindungi ya. Dan saya kemarin juga ada minta anak daripada Kathleen yang itu anak Sipora Wijaya. Sipora ini nama-nama Spanyol ini ya. Dicampur dengan nama Alkitab. Dan juga anak daripada Indah yaitu Rainer dan Richel. Ini nama-nama keren-keren semua. Anak-anak jemaat di GBI Double Sila Tumantan. Mari kita satu hati, kedoakan anak-anak ini agar mereka selalu dipelihara, diberkati. Angel juga kita doakan agar juga ditolong. Ini Angel ini adiknya Mega. Kalau nggak salah. Jadi anak daripada Ibu Damayanti. Mari kita satu hati dan berdoa buat mereka. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, memampukan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami dengar firman-Mu bersama dengan orang tua yang ada, kami datang kepadamu Bapa dan berdoa buat anak-anak kami. Kami berdoa buat Edelin, berdoa buat Sandra, berdoa buat Ica, berdoa buat Suho, berdoa buat Alicia Bresley, berdoa buat Kevin, berdoa buat Sena, berdoa buat Sean, berdoa buat Dylan, berdoa buat Jovanka, berdoa buat Nathanael, berdoa buat Angel, berdoa buat Carlos, berdoa buat Vincent, berdoa buat Kesia Evelyn, berdoa buat Beverly Aubrey, berdoa juga buat Robert dan Albert, berdoa buat Sipora Wijaya, berdoa buat Rene, berdoa buat Richel. Hamba berdoa Bapa dan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus diberkatilah anak-anak kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menaungi, membentengi mereka, mengurapi mereka, menguduskan mereka, memegari mereka dari segala bakteri virus corona yang sedang mencengkam dan menakutkan ini. Kami halaukan itu semua dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kami tetap berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak yang memuliakan nama Tuhan, roh takut akan Tuhan dan hikmat-Mu, wahyu-Mu turun dalam hidupan mereka. Buatlah masa depan mereka masa depan yang penuh dengan harapan. Janji-Mu benar-benar digenapi dalam hidupan mereka. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam hidup anak ini. Dalam nama Yesus, berkati anakmu Erik, berkati anakmu Ray, berkati anakmu Christina yang sedang kuliah juga Tuhan tolong agar mereka kuliahnya dapat berjalan dengan baik. Segala hal-hal yang mereka perlukan Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka diberkati dalam nama Yesus. Sekalipun kami kena dampak dan imbas daripada
corona ini, namun kami tidak mempengaruhi iman dan harapan kami kepadamu. Tetap kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan kami. Anakmu Lauren yang sedang hamil, Tuhan tolong juga bahwa biarlah anak ini boleh lahir dengan normal tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa dan memberkati Lauren dan Willy dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Mau berdoa dan menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang ada dan orang tua yang ada ke dalam tangan kemurahan-Mu, ke dalam tangan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Adik-adik, selamat beribadah di sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua adik-adik.
Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Sanugroho. Kayak di Jakarta juga dengan saya, kita belum pernah berjumpa. Satu angkatan, satu alumni dari Salatiga. Dia akan minta dia untuk memberkati kita di gereja lokal ini. Jadi dia bersedia dan biarlah kita boleh menyiapkan hati kita dengan baik supaya kita benar-benar tahu maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya boleh melayani di tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa bulan yang lalu Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara menghubungi saya, Pak kapan punya waktu untuk berbagi. Dan oleh kemurahan Tuhan, hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum jauh saya membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, saya akan memperkenalkan diri saya supaya ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi mana tahu Bapak Ibu Saudara nanti ketemu saya di jalan bisa menyapa, say hello atau apapun. Oke, puji Tuhan, nama saya Pendeta Yusak. Pelayanan saya pegiat penerjemahan Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya pegiat penerjemahan dan oleh kemurahan Tuhan juga boleh melayani sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berkeluarga, istri saya 1, cantik, anak saya 2, perempuan, dan ya saya tidak mempersiapkan video secara khusus. Biasanya saya kalau kemana-mana saya punya PowerPoint yang untuk memperkenalkan diri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya yang luar biasa Tuhan berkati. Tapi ya, mengingat waktu, saya pikir ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan saja. Oke Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan lain mungkin kita bisa bercerita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu, kurang lebih mungkin ada 1 atau 2 bulan yang lalu, saya dihubungi Bapak Gembala di sini. Beliau berkata, Pak kapan bisa mengisi waktu? Saya bilang, oh ya sebentar saya atur jadwal saya. Ya Bapak Ibu Saudara, walaupun selama masa pandemi ini, sebelum PPKM saya katakan ya, sebelum PPKM Tuhan itu terus-menerus memberikan saya jadwal pelayanan yang luar biasa. Memang sejak awal pandemi terjadi, sempat saya tidak bisa melayani secara offline bertemu, tapi mulai kurang lebih bulan Juli atau bulan Agustus tahun lalu saya sudah kembali bisa melayani ke daerah-daerah. Dan terakhir sebelum PPKM yang ini yang barusan kita hadapi ini, saya terakhir mengunjungi daerah Bromo. Ada berjumpa dengan beberapa anak Tuhan di sana yang luar biasa dan orang-orang yang sangat setia dalam melayani Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka berkata, tanggal 1 Juli waktu itu, Pak, ini kan tanggal 1 kalau tidak salah, nanti mau ditutup, kita pagi-pagi berdoa. Oke. Kami berangkatlah pagi-pagi sekitar jam, ya nggak terlalu pagi juga, jam 5 atau jam setengah 5 gitu berangkat. Dingin sekali. Di sana saya berjumpa dengan beberapa hamba Tuhan lain. Lalu kami berdoa, mendoakan suku yang ada di sana, memberkati dan juga memberkati bangsa Indonesia. Lalu saudara, saya melihat kesetiaan yang luar biasa. Ketika pulang dari kami berdoa berkeliling di situ, kami berjumpa dengan anak Tuhan juga yang dia bercerita, wah kami akan mengalami kesulitan, tapi ya kami percaya Tuhan pelihara kami Pak. Oke, ya puji Tuhan, itu hal yang luar biasa. Nah Bapak Saudara, sewaktu saya nanya kepada Bapak Gembala, apa tema yang diberikan kepada saya? Lalu tema tahun ini bicara tentang kesetiaan Pak. Lalu saya pikir, wah tentang kesetiaan. Oke, luar biasa, tema yang luar biasa yang membangun kesetiaan kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya saya ambil juga tema
setia di dalam pengharapan, setia di dalam Tuhan. Kira-kira setia itu seperti apa? Apakah hanya sekedar ya pokoknya saya mengikut maunya Tuhan, atau ada sesuatu yang lain? Saya ambil ayat masnya dari sebentar, saya ambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Oke. Di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita akan baca. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11 ini tidak serta-merta muncul ditulis oleh Yeremia atas ilham Tuhan, atas ilham Roh Kudus yang ada dalam diri Yeremia, lalu dia menulis aku ini mengetahui dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Itu diawali karena masa pembuangan. Orang Israel, mereka dibuang. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kembali, membaca kembali di dalam Yeremia ini, Yeremia pasal 29 itu diawali dengan surat kepada orang-orang buangan. Orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang berada di, kalau perantauan, saya bilang mungkin perantauan ya lebih, memang merantau punya tujuan bekerja untuk hidup. Tapi orang yang dibuang, orang yang ada dalam kesesakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa membayangkan bagaimana orang yang tertindas. Jujur, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, apa sih hubungannya Yeremia tentang orang buangan dengan masa-masa sekarang? Mungkin kita berpikir demikian. Bapak Ibu, saya tidak perlu terlalu jauh mengalegoriskan bagaimana ini. Ketika orang dibuang, ketika orang tertindas, itu pasti ada rasa tertekan. Engkau pun juga mungkin rasa tertekan karena tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak sebebas dahulu. Mungkin tempat usahamu, mungkin tempat jualanmu, tokomu, segala usahamu saat ini semuanya menurun. Omsetnya menurun. So tiba-tiba Yeremia datang kepada kita. Oh ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan dan seterusnya. Kok kayaknya enak banget, gampang banget. Apakah Yeremia tidak mengalami masalah waktu dia menulis ini dan menyampaikan kepada umat Israel? Oh, masalah. Ada masalah, ada pertentangan, ada penentang-penentang yang luar biasa. Karena apa? Karena orang Israel itu merasa kami adalah bangsa yang dicintai Tuhan. So, kalau bangsa yang dicintai Tuhan, itu pasti akan selalu ditolong. Catat, bangsa Israel terlalu percaya diri. Mereka berpikir karena kami bangsa yang dicintai Tuhan, maka tidak akan dibiarkan berlama-lama di dalam pembuangan Babel. Pasti segera kembali. Pasti akan segera kembali. Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan seorang rekan hamba Tuhan dari Surabaya. Kami berbicara banyak mengenai pandemi. Kira-kira apa yang menurut dia gitu ya? Apa menurutmu gitu? Dia bilang, ya pandemi ini akan ada batas waktunya. Betul. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah mencatat juga. Ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. So, bangsa Israel juga percaya bahwa ini tidak akan lama-lama. Tidak akan lama-lama. Kenapa demikian? Kita lihat di dalam Yeremia pasal 25 ayat Yeremia 28 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini saya bacakan. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Kenapa tiba-tiba Yeremia berkata itu? Karena pasti ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Karena ada nabi-nabi yang berkata, oh ini cuma sebentar.
ini cuma sebentar, pokoknya tidak lama lah, tidak lama, akan cepat selesai. Boom. Yeremia berkata, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Dia tidak langsung menyanggah nabi-nabi lain yang mengungkapkan nubuatan mereka. Tidak. Dia hanya berkata, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Terus, ya, coba kalau mungkin Bapak bisa bertanya, di mana ayatnya? Ada di Yeremia 28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. That's what. Di situ. Kira-kira terjadi nggak? Tidak. Apa sih yang terjadi? Justru ini dia. 29 ayat yang ke-5. Saya baca buat kita semua. Yeremia 29 ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Setelah pertentangan di ayat pasal 28, tiba-tiba firman Tuhan berkata kepada Yeremia, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Hello, ini di tengah-tengah masa sulit. Tapi kok perintah Tuhan itu gimana sih? Terus apa lagi? Buat kebun. Wah, buat kebun. Ayat yang ke-5 juga di situ. Terus ayat yang ke-6, ambillah istri untukmu, untuk anak laki-lakimu, dan seterusnya. Ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, tunggu, saya akan yang ketiga dulu. 3 hal ini, mendirikan rumah, membangun kebun, membangun silsilah keluarga. Rumah, usaha, dan dinasti keluarga. Kok beda sekali? Bagaimana bisa Tuhan berkata, saya mundur sebentar. Coba kita lihat mundur sebentar. Ya, oke, saya mundurkan. Nah, kok bisa Yeremia 29 ayat 11 ini? Bapak saudara, sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kesulitan orang Israel waktu itu sangat berbeda dengan pola pikir mereka. Mereka berpikir karena kami umat pilihan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kami dengan cepat, tidak berlama-lama. Tetapi justru di pasal 29 dikatakan, dirikan rumah, bikin kebun, bikin silsilah keluarga, ada anak, istri untuk anakmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata pola pikir Tuhan itu berbeda dengan pola pikir yang diinginkan oleh orang-orang kebanyakan pada saat itu. Dan selalu kok memang rencana Tuhan itu berbeda. Dan yang terakhir itu ayat yang ke-7. Selalu ini yang menjadi ayat yang luar biasa, yang menjadi ayat yang selalu didengung-dengungkan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, hampir sama sebetulnya. Mungkin engkau sedang tertindas dengan ketakutan. Mungkin engkau sedang tertindas dengan kekhawatiran. Bagaimana usahamu nanti akan berjalan? Bagaimana pekerjaanmu nanti akan berjalan? Atau apapun yang sedang kamu harapkan, tapi ternyata gara-gara pandemi ini semuanya menjadi berantakan. Dan mungkin kamu sedang mencari-cari, Tuhan, kenapa engkau tidak menolong kami? Mungkin engkau sedang bertanya-tanya. Itu pertanyaan yang sama yang dinaikkan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Bahwa, kenapa? Dan
Kita lihat di pasal 29 ayat yang kelima ini, justru hal yang di luar pemikiran manusia. Bahwa dirikan rumah, buat kebun, bikin rumah tanggamu baik. Dan yang terakhir, usahakan kesejahteraan. Mungkin engkau berpikir, saya enggak mungkin Pak. Mungkin kita sudah berpikir, sudahlah berdoa saja saya cukup. No, tidak. Ada hal yang bisa kamu lakukan. Ada hal yang bisa kamu lakukan. Sederhana sekali. Bisa lebih dari doa. Bisa. Mungkin kau kirim makanan untuk tetanggamu yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tanpa perlu orang lain tahu, tanpa perlu difoto, tanpa perlu. Tapi itu hal yang luar biasa. Setia. Ini kesetiaan. Kalau kita mau berharap bahwa Tuhan punya rancangan yang baik masa depan, bukan yang kecelakaan, maka hal yang mesti dilakukan adalah ini: mendirikan rumah untuk didiami, membuat kebun untuk dinikmati, membangun dan memperbaiki silsilah keluarga, dan juga berdoa untuk kesejahteraan kota. Bagaimana? Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi ayat terakhir kita. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-jalan. Dan rancanganku dari rancangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan. Tapi yang Tuhan mau, kita setia. Setianya apa? Tidak perlu yang muluk, yang berat. Di pasal 29 ayat 5 itu sederhana. Setelah dari dalam rumah, apa? Berdoa untuk kesejahteraan. Lakukan sesuatu. Kesetiaannya itu. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita di setiap masalah, tekanan yang sedang kita hadapi. Yang menghadapi bukan hanya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang lain. Setiap kali, sepanjang tahun 2020 dan 2021 ini, saya sudah keliling ke daerah-daerah yang bahkan sulit dijangkau. Cerita yang sering saya dengar di sana adalah sama. Mereka juga sama, menghadapi kesulitan. Mereka belum menerima vaksin lah, belum menerima apa lah. Tapi biarlah kita tetap percaya. Tuhan menolong dan memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua di rumah tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita tentang setia dalam rancangan Tuhan. Amin ya. Kita diingatkan untuk setia dalam rancangan Tuhan. Seperti Yeremia 29 ayat 11 yang sudah dipaparkan oleh pendeta Yusaksan Nugroho. Biarlah kita semua diberkati di dalamnya. Kita diajarkan untuk mengingat tetap setia dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah Tuhan saya juga jumpai dalam Alkitab. Tuhan merencanakan suatu kegagalan. Tuhan merencanakan suatu musibah. Tuhan merencanakan suatu kegelapan. Tuhan merencanakan suatu masalah. Tidak pernah. Tapi yang ada adalah Tuhan merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam menjalani masa depan yang penuh harapan, ada begitu banyak tantangan, pergumulan, sakit penyakit, apapun. Bahkan wabah seperti virus corona ini yang seringkali membuat kita blur. Rencana Tuhan itu kelihatannya blur. Tapi bagi kita yang setia terus dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, ingatkan kepada kita. Ada pahala, ada upah, ada berkat bagi setiap kita yang setia. Memang namanya kata setia itu gak gampang. Setia itu harus butuh proses. Setia itu butuh pengorbanan. Setia itu butuh kesabaran. Setia itu
menanti waktu Tuhan, menanti cara Tuhan, menanti kehendak Tuhan itu memang benar-benar mengorbankan banyak hal. Tapi orang yang setia, ada rencana yang indah selalu Tuhan berikan. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pastor atau pendeta Yusaksan Nugroho yang sudah memberkati kami, jemaat Tuhan di GBI Double Silatu Maintain kebenaran firman Tuhan. Kiranya doa kami, Bapak dan keluarga, istri dan anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat selalu, diberkati, ditolong, dilindungi selalu. Biarlah kita selalu saling mendukung, saling menopang dalam pengembalaan, dalam pelayanan, agar kita selalu dikuatkan dan dimampukan. Ketika Tuhan datang, kita menjadi sabaslah engkau, hamba yang setia. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang lain, jemaat Tuhan yang lain, harap untuk butuh dukungan dalam doa, Bapak Ibu yang menyaksikan, yang melihat kami hari ini, silakan mau WhatsApp, masuk ke deskripsi, ada nomor WhatsApp-nya di situ, ada timeline-nya juga di situ. Bapak Ibu boleh memperhatikan dan menghubungi kami. Di bulan September ada kelas pranikah yang Mian dan Michael. Saya lanjutkan 2 sesi lagi, 2 modul lagi. Lalu prabaptis sudah selesai dan kita akan siapkan kalau ada kelonggaran dari Ancol, akan melakukan baptisan di Ancol. Dan buat Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, silakan masuk ke deskripsi dan nomor rekeningnya ada. Kalau enggak, WhatsApp. Setiap nomor di channel YouTube ini ada WhatsApp-nya. Oke, mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan memampukan kami. Sehingga kami boleh mampu hari ini, kami bisa beribadah hari ini Bapak. Di minggu yang kedua tanggal 8 Agustus ini, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami dimampukan, dikuatkan. Biarlah kami belajar untuk setia dalam rancangan Tuhan, rancangan-Mu, rancangan terbaik. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, berkati kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaannya, misinya. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami berdoa dan memberkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati selalu Bapa, urapi dan menyertai dan melengkapinya selalu dengan mujizat-mujizat-Mu, dengan tanda-tanda yang heran dalam nama Yesus. Seluruh saudara jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktu mereka menyaksikan hari ini, mata yang melihat, mata yang telinga yang mendengar hari ini, biarlah Tuhan Engkau mengetuk hati mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau mengubahkan mereka, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Biarlah kami yang sakit sudah disembuhkan, lemah dikuatkan, bahkan kami yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Anak-Mu ada di garis depan dalam penanganan COVID, baik Dev, Tuhan tolong juga agar selalu terlindungi adanya. Berkati Leni, berkati Oma Wesley Tarore, berkati juga Ane dan juga suami Pak Abui dan ketiga anaknya. Berkati seluruh jemaat ini Bapak, Bu Vivi, Pak Hengki, Bu Liana. Berkati Bapak selalu dalam nama Yesus. Berkati juga Joni Mega dan juga berkati Bu Damayanti, berkati Om Hani, Tante Selvionella, berkati Bu Helen dan juga Pak Tony, Tuhan berkati. Pak Atek juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Bu Sume juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati Bu Aling dan ketiga anaknya dengan suaminya Pak Suwandi, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati juga Desi, Melin, Juli, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati anakmu Kathleen, berkati anakmu Indah dalam nama Yesus. Berkati Bapak selalu jemaatmu ini Bapak. Berkati juga Hendra dan Christine dan juga Daniel, kami berdoa memberkatinya dalam nama Yesus. Berkati Pak Bambang dan Vivi, berkati juga Michael dan Mian, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada kehidupan mereka. Bahkan juga berkati Jessica yang rencana akan masuk dalam pernikahan juga di bulan bulan Oktober, Tuhan tolong juga Bapak. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan buat umat Tuhan, jemaat-Mu yang siang ada malam mengharapkan pertolongan-Mu. Ibu Suryati juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Jeffrey dan Santi, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Orang tua daripada Jeffrey juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Buat In, Rudy, Ray dan Sandra, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak, kami serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada di mereka. Kamu berdoa dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang lain yang tidak disebutkan nama satu persatu dimanapun Tuhan tolong. Agnes juga Tuhan tolong Bapak dalam kedukaan yang dimana dia
kehilangan suami Hendrik. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi dia. Dalam nama Yesus sertai dan berkati Bapa, berkati anak-anakmu yang lain. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Selalu terus kami berdoa biar bangsa ini apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, biar Tuhan turut campur tangan agar semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Dan segala program dan rencana yang dibuat, vaksinasi yang ada Tuhan tolong agar semua kami boleh dapat divaksin sehingga kami boleh kembali hidup normal dan melakukan segala aktivitas kami dengan normal oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati bangsa pilihanmu, bangsa Israel. Kami tetap menyerahkan dan berdoa dan berkatinya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan bangsa ini, dan kami menyerahkan seluruh keperluan kebutuhan kami, makan minum kami ke dalam tangan Tuhan. Baik orang tua hamba-Mu, mami yang ada di Kertajaya maupun mama yang ada di Pulau Semau, Tuhan tolong Tuhan berkati juga dalam nama Yesus. Kakak dan adik dan sanak saudara kami semua, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Lingkupi kami, naungi kami, bentengi kami selalu dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Anakmu Loren dan juga anakmu Willy juga Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa atas kehidupan kami, atas bisnis usaha kami. Terima kasih buat anak-anakmu, jemaatmu yang telah terulur tangannya untuk memberi persembahan. Tuhan kami berdoa berkati Bapa dalam nama Yesus. Biarlah setiap apa yang mereka memberi dengan iman, harapan, mata mereka tertuju kepadamu, dan kami percaya Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Lumbung-lumbung mereka penuh. Tuhan akan menghalaukan segala belalang-belalang pelahap itu, segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan dihalaukan, biar mereka tetap diberkati. Tingkap-tingkap langit dicurahkan kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan yang akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Jawa Timur yang sedang dihubungi oleh istri saya. Biarlah kita diberkati juga dengan firman Tuhan minggu depan. Salam bagi kita semua.